Proses terbentuknya Sumpah Pemuda sampai Ikrar Sumpah Pemuda. Perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia nyaris tidak pernah mendapatkan pendidikan. Rakyat Indonesia hidup dalam kebodohan, kemelaratan, dan keterbelakangan. Tetapi, perkembangan industri dan modernisasi pada abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda mengakibatkan adanya permintaan yang tinggi terhadap karyawan yang berpendidikan. Kondisi tersebut mendesak pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kaum pribumi Hindia Belanda. Pemberian pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu wujud pelaksanaan politik etis atau politik balas budi pemerintah Belanda. Politik etis di bidang pendidikan tersebut mengakibatkan munculnya golongan terpelajar. Kaum inilah yang kemudian menjadi pelopor kesadaran nasionalisme Indonesia. Salah satu organisasi pergerakan yang didirikan oleh kaum terpelajar saat itu diawali dengan Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merasa prihatin melihat nasib serta penderitaan rakyat Indonesia. Hal tersebut melatar belakangi Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan kaum pelajar Stovia hingga tercapai kesepakatan untuk membentuk Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dengan Sutomo sebagai ketua berdirinya Budi Utomo. Setelah Budi Utomo muncullah organisasi pemuda lainnya seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nembon, Jong Minahasa Bon, dan Jong Celebes. Trikoro Darmo. Organisasi Trikoro Darmo didirikan pada 9 Maret 1908 di Jakarta atas inisiatif pemuda seperti Satiman, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro Darmo berada di 3 tujuan mulia yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Organisasi ini berawal dari anak-anak sekolah menengah dari Jawa Madura yang bersekolah di Jakarta. Organisasi Trikoro Darmo memiliki asas dan tujuan sebagai berikut. 1. Menimbulkan pertalian di antara murid-murid Bumi Putra dengan sekolah-sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan Hindia. Pada 1918, Trikoro Darmo berganti nama menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa, sehingga anggotanya terbuka bagi seluruh pemuda Jawa, termasuk dari Jawa Barat. Jong Sumatera Nembon. Jong Sumatera Nembon didirikan pada 9 Desember 1917 di Gedung Stovia, Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera. Jong Sumatera Nembon memiliki tujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan antara pemuda-pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera. Tokoh-tokoh Jong Sumatera Nembon antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, M. Tamsil, Bahdar Johan, Asad, Abu Hanifah, dan Adnan Kapaugani. C. Jong Minahasa Bon. Pada 1918, pemuda-pemuda Minahasa dari Sulawesi Utara mendirikan perkumpulan pemuda Minahasa yang diberi nama Jong Minahasa Bon. Organisasi ini bertujuan menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan para pemuda pelajar dari Minahasa. Tokoh Minahasa pada organisasi ini adalah G.R. Pantau. D. Jong Celebes. Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Organisasi ini bertujuan mempererat rasa persatuan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi. Tokoh-tokoh dalam organisasi ini antara lain Arniel Monotutu, Wawaruntu, dan Magdalena Mokokinta. Selain keempat organisasi tersebut, muncul organisasi kepemudaan seperti Jong Ambon, Jong Borneo atau Kalimantan, Jong Batakspon, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan Sekarobo. Kongres Pemuda 1. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar di Jakarta yang dinamai Kongres Pemuda 1. Tujuan Kongres Pemuda 1 secara khusus sebagai berikut. A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. B. Mempererat hubungan semua perkumpulan pemuda. C. Mengatasi kepentingan suku-suku bangsa, bahasa, dan agama. D. Terbentuknya PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif PPPI, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Panitia Kongres Pemuda 2 terdiri atas Ketua Sugondo Jojo Puspito dari PPI, wakilnya RM Joko Marsaid dari Jong Java, sekretarisnya Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nembon,
dan bendaharanya Amir Syarifuddin dari Jong Batak Sport. A. Rapat pertama. Rapat pertama diselenggarakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jongelingen Bonn atau KJB Lapangan Banteng. Materi disampaikan oleh Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua. Rapat kedua diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ost Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. C. Rapat ketiga. Rapat ketiga diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Clubhouse Kramat. Pada rapat tersebut, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi dan gerakan kepaduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada 1928 pada media cetak surat kabar Simpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan lagu itu adalah lagu kebangsaan. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Hasil rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia seperti gambar di bawah ini. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Istilah Sumpah Pemuda tidak serta-merta muncul dalam putusan kongres tersebut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang kemudian diserahkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario berpidato pada sesi terakhir kongres. Sekian dari saya, terima kasih.